Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Untuk sejarah talenta multimedia mungkin akan kita rinci, akan kita jelaskan sepintas sebagai berikut. Unit kerja multimedia itu sebenarnya sudah ada sejak jurusan multimedia itu ada. Tetapi di saat itu mengingat alat-alat kita belum mencukupi, sehingga waktu itu dalam kita menerima job masih kadang-kadang kita terima kalau seandainya itu sekiranya membutuhkan alat yang lebih, maka lebih banyak kita tolak. Kemudian setelah berlalu beberapa saat, berlalu beberapa tahun, maka kami pikir dari teman-teman di multimedia, ternyata kita harus memberikan pembelajaran, kita harus memberikan pengalaman kepada siswa-siswi kita, pengalaman yang betul-betul siswa-siswi multimedia bisa terjun langsung dan praktek sesuai dengan standar industri multimedia. Untuk itu, setelah kami evaluasi, setelah kami lihat ke belakang dan mencermati ke depan, maka kami semua guru yang mengampu di jurusan multimedia dan yang saat ini dikenal dengan nama DKV itu pada tanggal 1 November 2020 mengadakan pertemuan, dan semuanya dalam tekad yang sama, mendirikan sebuah unit produksi multimedia yang baru, yang lebih bagus, yang lebih mencakup visi, misi, dan keinginan kita. Dengan sepakat kita beri nama Talenta Multimedia. Nah, dan pada tanggal 1 November 2020 itu tadi kita jadikan hari jadi Talenta Multimedia. Dan alhamdulillah berselang 2 minggu setelah berdirinya Talenta Multimedia, tepatnya pada 15 November tahun 2020, maka Talenta Multimedia action pada event luar yang pertama, yaitu pada dokumentasi foto video acara pernikahan Mbak Widya dan Mas Angga, yaitu tepatnya ada di daerah Kalasan. Nah, waktu itu karena kita guru-guru yang ada di multimedia sangat sibuk, sehingga kita mengundang salah satu alumni kita yang namanya adalah Mas Linta Dwinanta untuk bisa memberikan pengarahan, untuk bisa mengkoordinasi siswa-siswi multimedia dalam melaksanakan dokumentasi tersebut. Dan sejak saat itu multimedia dengan unit produksinya yang bernama Talenta Multimedia banyak mendapatkan job untuk ditangani, sehingga kami guru yang ada di Talenta, guru yang ada di DKV Multimedia merasa kewalahan, sehingga tepatnya
di saat ulang tahun yang pertama Talenta Multimedia pada 1 November 2021, kami mengadakan evaluasi. Kami mengadakan pertemuan bersama lagi. Kita biar lebih fresh, biar lebih tenang, biar lebih konsentrasi, maka kami mengundang teman-teman inti yang ada di DKV Multimedia untuk bertemu, untuk bermusyawarah di rumah makan Dadap Sumilir Kulon Progo. Waktu itu yang menghadiri adalah satu Bapak Nugroho selaku Ketua Kompetensi Keahlian Multimedia, kemudian saya sendiri selaku Ketua Talenta Multimedia, kemudian Ibu Amalia selaku Sekretaris Sekretaris Talenta Multimedia, Bapak Rahmat Setiawan selaku Bendahara Multimedia, dan Ibu Rizky Wikandari selaku anggota pelaksana job-job multimedia. Dan pada pertemuan tersebut, setelah kita evaluasi, setelah kita refleksi diri dan berpikir ke depan, maka diputuskan bahwa unit produksi Talenta Multimedia akan kita kembangkan dengan melibatkan alumni lulusan multimedia. Kemudian untuk berikutnya, untuk menindaklanjuti dari apa yang sudah kita putuskan tadi, maka kita adakan pertemuan lanjutan, yaitu tepatnya pada tanggal 15 Desember tahun 2021 di Pantai Baru, Kabupaten Bantul. Di sana selain pengurus-pengurus inti dari Talenta Multimedia, maka kita mengundang alumni lulusan multimedia kita, yaitu Mas Dwi Sarwanto dan Mas Ignatius Anggito Timur Cahyo, untuk kita berikan wawasan, kita berikan kejelasan, dan juga kami mohon dukungan dari alumni untuk bisa membantu berkembangnya unit produksi Talenta Multimedia. Oke, terima kasih. Untuk visi dan misi Talenta Multimedia adalah sebagaimana awal sejak berdirinya. Tujuan kita di Talenta Multimedia ini bukan murni untuk sebuah profit, sehingga di sini nanti visi misi ini selalu kita koreksi, selalu kita evaluasi, sehingga nanti kita akan juga mengikuti perkembangan zamannya. Kemudian visi misi 2 tahun pertama, jadi tahun sejak berdirinya sampai saat ini, visi kita ada sangat jelas, yaitu Talenta Multimedia itu visinya membantu siswa praktek secara langsung dengan standar industri. Maksudnya, setelah kita cermati, setelah kita lihat persaingan dengan dunia luar, ternyata siswa-siswi DKV Multimedia ini masih banyak kekurangan dalam praktek langsung dalam dunia usaha, dunia industri yang terkait dengan job langsung di masyarakat. Sehingga dari situ, dengan adanya Talenta Multimedia, kami sangat mengharapkan akan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh siswa-siswi kita
dan pengalaman dengan standar industri multimedia. Itu adalah visi kita yang pertama. Visi kita yang kedua adalah kita berusaha membantu melengkapi kelengkapan peralatan praktek kompetensi keahlian multimedia yang terkait dengan pengalaman langsung di lapangan. Mengapa ini kok menjadi salah satu visi penting kita? Karena berdasarkan pengalaman dulu di awal-awal berdirinya multimedia, yaitu pada tahun ketiga kita mendapatkan job yang cukup besar waktu itu. Waktu itu ada kejuaraan drum band tingkat nasional di Yogyakarta dan tepatnya diadakan di Mandala Grida, Yogyakarta. Waktu itu kebetulan karena standar alat kita belum bagus, saya jadi ingat betul, yaitu kabel kita waktu kita live itu terbakar. Waktu terjadi betul karena terlalu panas, kabel belum standar, sehingga kita langsung aja membeli tanpa berpikir lagi dengan alasan biar semuanya bisa jalan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, waktu final itu juga karena peralatan waktu itu kamera video kita untuk syuting juga belum komplit. Dari pihak panitia mendadak minta tambahan 1 unit lagi, sehingga waktu itu kami pun kelabaan dan alhamdulillah dengan patungan guru yang ada waktu itu langsung kita juga membeli lagi. Itu adalah pengalaman. Walaupun kalau kita lihat dari situ mungkin itu sedikit menyimpang dari kaidah karena kita ada di dalam sekolah negeri yang harusnya alat-alat itu dari proyek pemerintah. Tetapi kita lakukan sekali lagi itu bukan menentang, tetapi kita biar semuanya bisa jalan. Itu aja dulu. Kemudian berikutnya, misi berikutnya dari Talenta Multimedia adalah menghasilkan siswa berpengalaman praktek langsung yang berstandar industri dan bermental wirausaha. Sehingga kami harapkan dengan visi praktek di luar tadi maka akan bisa membentuk siswa yang berpengalaman praktek langsung berstandar industri dan mereka akan terbentuk mentalnya menjadi mental seorang wirausahawan, sebagai mental seorang wirausahawati di bidang multimedia. Kemudian misi kita yang kedua adalah diharapkan nanti Talenta Multimedia juga mampu menghasilkan produk-produk inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, misi kita yang kedua adalah Talenta Multimedia harus mampu menghasilkan produk-produk inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Oke, di unit produksi kita, di unit produksi Talenta Multimedia dari SMK Negeri 1 Budian mempunyai struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama, yang paling atas adalah penanggung jawab. Penanggung jawab otomatis ini adalah kepala sekolah SMK Negeri 1 Budian. Kemudian di bawah penanggung jawab ada KKK atau Ketua Kompetensi Keahlian di Cafe Multimedia. Dan di bawah KKK di Cafe Multimedia itu ada organisasi pelaksana. Otomatis organisasi pelaksana itu yang paling atas adalah Ketua Unit Produksi. Dan sejak berdirinya Ketua Unit Produksi itu dipercayakan kepada diri kami. Kemudian kami didampingi oleh sekretaris
yang mencatat, mendokumentasi akan kegiatan-kegiatan kita. Kemudian juga didampingi oleh bendahara. Otomatis kalian udah tahu semua apa itu tugas dari bendahara. Kemudian setelah itu di bawah ketua unit produksi, kemudian kita ada tim pelaksana. Tim pelaksana inilah sebenarnya kunci, salah satu kunci jalannya daripada multimedia. Dan dalam tim pelaksana maka semua guru, semua siswa yang ada di DKV Multimedia kita usahakan terlibat di dalamnya. Untuk guru, karyawan, maka dia sebagai pembimbing untuk anak-anak kita. Kemudian untuk siswa itu sebagai pembelajaran, belajar langsung untuk memperoleh ilmu secara langsung yang berstandar industri, dan juga berusaha membentuk mereka menjadi siswa-siswi yang bermental wirausaha. Tetapi itu belum selesai. Setelah kita mempunyai produk, maka kita akan konsultasi dengan rekan-rekan DUDI di luar sana untuk bisa ngecek, melihat hasilnya sebelum kita, istilahnya sebelum kita keluarkan produk tersebut. Mengenai sistem kinerja daripada unit produksi multimedia, yang pertama otomatis karena ini adalah semacam unit produksi yang intinya kita pembelajaran kepada siswa untuk berpengalaman betul, maka kita harus mencari job-job itu. Cara mencarinya maka otomatis kita dengan pemasaran. Nah, kemudian setelah nanti pemasaran berhasil, baru kita berikutnya yaitu kita membuat semacam tim pelaksana. Tim pelaksana itulah nanti yang mengeksekusi job tersebut. Nah, kemudian setelah tim pelaksana selesai, maka kita edit, kita jadikan sebuah produk, baru kita nilaikan, baru kita istilahnya dengan dunia luar kita kerjasama untuk melihat, untuk mengevaluasi, sehingga mereka kita anggap sebagai quality control untuk kita. Kemudian sekarang sedikit kita lihat dari pertama tadi pemasaran, kemudian pelaksanaan, kemudian quality, kerjasama dengan quality control kita. Yang pertama, kinerja kita dari pemasaran. Dalam pemasaran kita menggunakan berbagai cara, berbagai aspek. Yang pertama adalah dari mulut ke mulut. Mengapa? Karena kita udah banyak dikenal dengan siswa-siswi kita yang PKL di luar, sehingga kita sering kerjasama dari tempat PKL itu. Kalau mereka kebanyakan job pas terlalu penuh, maka job mereka kadang masuk ke kita. Demikian juga sewaktu kita keberatan dengan ada job yang sangat besar, dengan adanya job yang sekiranya kita sama sekali belum punya pengalaman, maka kita narik dari teman yang DUDI untuk membantu. Dan juga kita menyewa peralatan mereka jika memang kita belum ada. Itu adalah pemasaran tipe yang pertama. Yang kedua, kita memanfaatkan media sosial. Kita buat Instagram, kita buat web, dan lain-lainnya biar kita lebih dikenal. Dan ternyata dari hal itu juga menghasilkan cukup banyak job ke kita. Kebanyakan job-job yang melalui IG, melalui web yang masuk kita adalah kemarin itu kita memperolehnya dari Universitas Gadjah Mada. Itu sudah secara periodik itu kita mendapatkan job-job mereka.
Kemudian juga dari alumni-alumni kita yang sudah lulus menjadi sarjana, mereka yang kerja di bidang multimedia, mereka yang kerja di suatu departemen, apakah dia di negeri atau swasta, kalau live kebanyakan mengundang kita untuk mendokumentasikannya. Kemudian juga yang baru saja kemarin dari Baldik, Balai Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, itu juga dari kita lah yang diminta membuat web Baldik Sleman. Sehingga setelah itu dari Bapak Kepala Baldik Sleman itu baru saja sekitar belum ada sebulan yang lalu sudah sebenarnya semacam rekomendasi kepada talenta multimedia untuk segera mengajukan semacam penawaran ke Baldik untuk diberikan job kegiatan Baldik yang terkait dengan video, dengan foto, dan lain-lain. Jasa live streaming dengan perangkat mixer set digital yang kami miliki mampu menghandle kebutuhan visual dengan maksimal. Didukung sistem computerized sehingga minim crash atau hang ketika event sedang berlangsung, sehingga gambar yang didokumentasikan lebih maksimal sesuai dengan kebutuhan sebuah event. Videografi melayani video dokumentasi untuk acara-acara penting, seperti video dokumentasi pre-wedding, video dokumentasi wedding, video dokumentasi profil perusahaan, instansi, sekolah, dan lainnya. Fotografi melayani foto dokumentasi untuk acara-acara penting, foto dokumentasi pre-wedding, foto dokumentasi wedding, foto dokumentasi profil perusahaan, instansi, sekolah, foto produk, dan lainnya. Pembuatan web melayani pembuatan website perusahaan, instansi, sekolah, website pribadi, web jual beli online, web aplikasi, aplikasi berbasis Android, dan sebagainya. Pembuatan media interaktif melayani pembuatan company profil multimedia interaktif untuk sekolah, instansi, perusahaan, dan sebagainya. Desain grafis melayani pembuatan desain banner, standing banner, desain logo, desain stiker, ilustrator, dan percetakan. Animasi melayani pembuatan animasi, profil karakter, animasi kampanye pemilu, animasi iklan layanan masyarakat, dan sebagainya. MC melayani MC wedding resepsi pernikahan, ulang tahun, acara formal resmi dengan harga terjangkau.